Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah sholat maghrib yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur alhamdulillah kita telah bisa menyelesaikan kewajiban kita. Salah satu kewajiban kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, alhamdulillah kita telah selesai. Dan selanjutnya insyaallah kita akan memasuki langkah berikutnya, yaitu menuntut ilmu. Semoga kita diberikan kemudahan dan kepahaman dalam menerima ilmu ini dan diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Amin. Salawat salam semoga selalu tercurahkan kepada kita Nabi Muhammad SAW, beliau keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia menjalankan risalah kenabian dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jamaah sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini Bapak Ustaz Subhanallah telah hadir untuk menyampaikan kajiannya, pembahasan materi kitab Hadis Arba'in. Insyaallah akan masuk di hadis yang ke-11. Untuk itu mari sama-sama kita ikuti kajian ini dengan sama-sama kita mulai dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Pak Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini belum pada buka ini. Lemes banget jawab salamnya. Ulang kira pada tidur lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa huwa alladzi anzala sakinatahu fi qulubina inda tilawatil Qur'an wa huwa a'zamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita hamba yang senantiasa bersyukur, sehingga hidup kita akan kita rasakan sebagai sebuah kenikmatan surga, sebelum surga yang sesungguhnya yang akan Allah berikan nanti setelah kematian kita. Insya Allah, semoga kita tidak akan takut lagi membayangkan kubur kita, karena kubur kita akan menjadi raudhah min riyadil jannah. Kalau kita sesekali mengantarkan rekan kita yang lebih dahulu berpulang ke rahmatullah, kita lihat bagaimana jenazah diturunkan di dalam liang lahatnya, lubang sempit ya Pak, sempit, ditaruhkan, diletakkan itu jenazah menghadap ke kiblat, dibuka pocongnya, kemudian ditutup dengan papan miring yang kita sebut sebagai liang lahat. Namun insya Allah begitu tanah itu ditutup dan ketika itu kubur kita, maka bukan seperti itu kubur kita. Kubur orang yang beriman akan menjadi raudhah min riyadil jannah, akan menjadi taman daripada taman-taman surga. Yang dimaksud taman di sini adalah ya surganya belum. Kalau taman kan baru depan rumah gitu ya Pak. Taman itu baru depan rumah, rumahnya belum. Yang pada saat kita wafat dan dunia belum kiamat, maka kita ada di taman surga.
Jika seandainya kubur kita adalah taman surga, artinya dia berada di halaman surga, maka insya Allah tidak akan ada ketakutan di sana. Allah akan kirim malaikat buat kita yang akan berbisik, Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi kalau ada yang katanya pernah bermimpi ketemu orang tuanya yang sudah meninggal dunia, atau bahkan sahabat ada yang pernah bermimpi bertemu dengan sahabat yang sudah meninggal dunia, betul, itu bukan sembarang mimpi, tapi memang orang yang sudah meninggal dunia dengan orang yang tidur berada di alam yang hampir sama atau bahkan mungkin sama. Kan doanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut, ya kan? Memang mau tidur itu mati, maka orang yang sama-sama sedang mati bisa ketemu. Jadi bisa ketemu. Nah, makanya kita nggak usah khawatir. Mudah-mudahan nanti andai kata, karena ini banyak yang udah sepuh-sepuh ya. Padahal sesungguhnya maut itu nggak ada urusannya dengan sepuh. Tapi kalau udah sepuh memang lebih ingat gitu ya. Enggak. Insya Allah kita nggak khawatir karena kita adalah mudah-mudahan termasuk ahli surga. Ya. Udah bukan cuma sholatnya jamaah di masjid gitu ya. Sebagian besar pulang gitu kan. Kita bertahan di sini. Semoga ini dicurahkan buat kita. Ada 40.000 malaikat, masing-masing malaikat memiliki 40.000 kepala, masing-masing kepala memiliki 40.000 mulut, masing-masing mulut memiliki 40.000 lisan, yang kesemuanya saat ini sedang memohonkan ampunan buat kita. Makanya insyaallah mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni. Cuma jangan kalau mau ngaji bikin dosa dulu. Karena ntar ada 40.000 malaikat, punya 40.000 kepala, punya 40.000 mulut, punya 40.000 lisan, mohon ampunan buat kita. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni. Ya, yang nggak sengaja, yang sengaja mudah-mudahan diampuni juga. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya prolognya agak panjang, Pak. Soalnya hadisnya singkat. Takutnya ntar kayak kemarin ternyata masih 10 menit lagi gitu udah selesai. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan sebentar hadisnya ya. Iya, saya lupa mulu. Sayang ini sebenarnya ada TV, ya kan? Zaman sekarang ini bisa dimasukin ke sini. Gitu kan? Remote-nya ada remote-nya aja. Udah, yang kedua nih saya ingetin, kalau ada remote-nya bisa dimasukin ya dari HP saya sini. Hadis ke-11 dari hadis Arba'in An-Nawawi. An Abi Muhammadil Hasan ibni Ali ibni Abi Thalib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhu maqala. Enak sebenarnya kalau bisa ditayangin. An Abi Muhammad Al Hasan diartikan dari, tapi sudah beberapa kali an ini bukan dari itu min. An ini sesuatu yang melekat, ya, dilekatkan kepada Abi Muhammad Al Hasan. Abi Muhammad berarti dia punya anak namanya Muhammad, maka disebutnya Abi Muhammad. Namanya adalah Al Hasan, ya. Bapaknya namanya Ali, makanya Al Hasan ibni Ali, ya. Anaknya namanya Muhammad, dia namanya Hasan, bapaknya namanya Ali, kakeknya namanya Abi Thalib, ya kan? Ini semua dari jalur bapak, ya. Kalau jalur ibu, kakeknya namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dipunyai dengan sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sibti itu cucu tapi dari jalur ibu, ya. Nama perawi hadis ini namanya Al Hasan, anaknya namanya Muhammad, maka dia disebut Abi Muhammad Al Hasan ibni Ali. Hasan putranya Ali, bapaknya Muhammad yaitu Hasan, putranya Ali, Ali putranya Abi Thalib. Sibti, cucunya Rasulullah dari jalur ibu, karena anaknya Rasulullah Fatimah, ya. Sibti. Kalau Abi Thalib ini bukan Sibti, Hafid Abi Thalib. Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa raihanatihi, dan minyak wanginya. Raihan ini minyak wangi.
Maksudnya apa? Kesayangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasan ini main-mainnya keren banget. Anak kita punya kuda-kudaan, ya. Kudanya dari rotan. Ya. Nah, Hasan ini punya kuda-kudaan. Kudanya manusia terbaik sepanjang zaman. Kuda-kudaannya namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu luar biasa, simbol kepenyayangannya. Sahabat ada yang agak kesal dikit itu nanya, ya Rasulullah itu ngapa tadi sujud lama banget lagi sholat, nggak bangun-bangun, sampai dikira jangan-jangan Rasulullah apa gitu ya. Sujudnya nggak bangun-bangun. Apa yang terjadi? Hasan sama saudaranya Husain naik ke punggungnya Rasulullah, main kuda-kudaan, kakeknya lagi ngimamin sholat gitu kan. Ya memang namanya bocah gitu kan. Saya bingung kalau ada orang tua sekarang ya, bocah pada bercanda gitu ya. Kalau zaman Rasul kayaknya cucunya Rasul dibentak juga. Jangankan baru dia teriak-teriak, Pak, imamnya lagi sholat dinaikin punggungnya. Kerjaannya Hasan bin Ali nih. Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arti sesungguhnya itu minyak wanginya. Minyak wanginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kesayangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, telah berkata siapa? Hasan, Abi Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib ini berkata, hafiztu, telah hafal aku. Hafiztu, telah hafal aku min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dihafal? Sebuah hadis pendek. Ini termasuk Jawami'ul Kalim. Ya, Rasulullah kalau ditanya, ya Rasulullah, kasih saya nasihat. Rasul sering menggunakan Jawami'ul Kalim. Kumpulan kata-kata, tapi cuma satu. Apa nasihat Rasulullah? Kadang-kadang pernah Rasulullah memberi nasihat, la taghdab walakal jannah. Cuma gitu doang, pendek, tapi sesungguhnya kandungannya luas. Nah, kali ini Rasulullah mengatakan, dak ma yari buka ila ma la yari buka. Dak, tinggalkan, dak, jauhi, ma yari buka, apapun yang meragukanmu, ila ma la yari buka, tinggalkan apa yang meragukanmu, pergilah kepada apa yang tidak meragukanmu. Rawahu Tirmizi wa Nasa'i wa qala Tirmizi haditsun hasanun sahih. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan Nasa'i, dan Tirmizi mengatakan ini hadis hasan dan sahih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini pendek, berapa kata? Da ma yari buka ila ma la yari buka. Ngapa? Santri paling demen nih. Saya paling demen nih hadis-hadis begini, ya kan? Ngapalinnya cepet, ngapalinnya cepet. Nggak kayak hadis-hadis yang sebelumnya panjang, aduh ribet ngapalinnya. Yang ini enak, ngapalinnya cepet. Ya. Tapi hadis ini bukan sembarang hadis. Apalagi nih perawinya, yang menyampaikannya, yang meriwayatkannya adalah Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib, sibti Rasulullah. Ya. Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah SAW. Maka hadis ini pasti sangat penting dilihat dari perawinya saja. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabatnya ketika sahabatnya itu kumpul, "Haza abni, haza sayyidi, wa la'allallahu ayyuslihu bihi bainal fi'ataini minal muslimin." Rasul mengatakan kepada para sahabat yang sedang berkumpul, anak ini, anak kecil ini, abni, ya, panggilannya kalau di Al-Quran ya bunayya, ya. Kalau dia bilang ya bunayya, anak kesayanganku, anak kesayanganku ini. Nah, Rasulullah mengatakan anak kesayanganku ini, padahal bukan anak ya, cucu. Pemimpin adalah seorang sayyid. Hadza sayyid, ini seorang tuan, seorang pemimpin. Wala'allallah, dan semoga Allah ayyusliha bihi, akan mendamaikan dengannya bainal fi'ataini minal muslimin. Masya Allah,
Ini mukjizat Rasulullah. Ini yang disampaikan Rasulullah di hadapan para sahabat, ini mukjizat Rasulullah yang akan dilakukan oleh Hasan atau Abu Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, sibti Rasulullah ini. Ini jadi mukjizat. Kenapa? Rasul mengatakan Sayyid ini, Hasan ini akan mengislah, memperbaiki kondisi umat Islam dengan mempersatukan bainal fi'ataini minal muslimin, dua golongan besar dari kaum muslim. Ketika Rasulullah wafat digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar wafat digantikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab wafat digantikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan wafat digantikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di masa Ali bin Abi Thalib ini ada perpecahan. Ya, walaupun diakui itu adalah Khulafaur Rasyidin, ada 4, bahkan ada yang mengatakan Khulafaur Rasyidin itu bukan 4, tetapi dia ada 5. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Walaupun dia hanya beberapa saat saja, beberapa hari atau beberapa pekan atau beberapa bulan saja. Kenapa? Karena saat itu ada satu kelompok lain daripada orang beriman yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang kebaikannya luar biasa, jasanya dalam Islam juga luar biasa, tapi mohon maaf tidak bisa dibanding-bandingkan dengan Ali bin Abi Thalib dan Hasan bin Ali bin Abi Thalib, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rayhanatihi. Enggak bisa dibandingkan. Benar enggak? Setuju enggak? Walaupun Muawiyah bin Abi Sufyan juga punya jasa yang luar biasa. Beliau pun masuk Islam walaupun belakangan, tapi jasanya juga luar biasa. Kita tidak ingin mencacinya, tetapi dibandingkan dengan Ali bin Abi Thalib, dibandingkan dengan Hasan sibti Rasulullah, tidak bisa. Tapi luar biasa kata Rasulullah, wala'allallah, dan semoga Allah ayyusliha bihi baina fi'ataini minal muslimin, akan mengislah. Dan betul, Hasan ya, yang sudah dibaiat oleh sebagian besar kaum muslimin, tidak menginginkan kekuasaan yang akan hanya membawa kehancuran. Padahal lebih banyak yang mendukung Hasan. Mana bisa bertarung cucu sibti Rasulullah, yang Rasul lagi sujud mimpin sholat aja dia naik ke atas kepalanya. Bagaimana bisa dilawan? Tapi enggak, diserahkan kepemimpinan umat Islam yang mendua, diserahkan kepada Muawiyah demi persatuan umat Islam. Ini menjadi pembukti mukjizat Rasulullah yang tahu masa depan. Dengan izin Allah, Allah beritahukan akan cucumu ini akan jadi sayyid, akan jadi pemimpin, dan dia akan mempersatukan umat. Masya Allah. Dan ini luar biasa. Banyak sekarang belum jadi pemimpin aja sudah gontok-gontokan. Ini dapat posisi pemimpin diserahkan. Insya Allah. Kenapa? Cucunya Rasulullah gitu loh, ya kan? Sibti Rasulullah gitu loh, kesayangan Rasul. Enggak salah Rasulullah menyatakan Hasan inilah kesayangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bunyi hadisnya pendek sekali. Yang pertama, tinggalkan, jangan lakukan. Yaribuk artinya yang meragukan. Sesuatu yang meragukan, samar-samar, tidak jelas, termasuk hal-hal yang tidak halal. Beberapa bulan yang lalu kita bahas tentang al-halalu bayyin, ya, al-haramu bayyin, wa bainahuma umurum mutasyabihat. Di sini dijelaskan, tinggalkan yang mutasyabihat. Ma yaribuk. Hadis Arba'in Nawawi ini walaupun pendek, tapi dia maknanya dalam. Yang pertama, ada 5 poin. Hadirin jamaah yang dirahmati. Yang pertama, meninggalkan syubhat. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mutasyabihat. Penting buat kita untuk meninggalkan yang syubhat. Kenapa? Karena ma yaribuka ila ma la yaribuk. Syubhat itu bisa berupa makanan. Syubhat bisa berupa makanan, bisa berupa harta. Ada orang Islam yang
Ya walaupun wajannya dibedakan, tapi restoran itu jual juga daging babi. Misalnya gitu, yang daging sapi wajannya beda, gitu kan? Tetap dia tinggalkan, ngeri kecampur. Ya. Bahkan yang lebih jauh lagi, ada dapurnya dibedain, tetap aja dia tinggalkan. Tetap saja dia tinggalkan. Kenapa? Khawatir. Dakma yaribuka ila mala yaribuk. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu mengatakan kesempurnaan takwa adalah meninggalkan beberapa hal yang halal karena takut hal itu haram. Sebenarnya halal, tapi takut hal itu haram, maka ditinggalkan. Itu adalah kesempurnaan takwa. Ya, tapi ketika memang ada keraguan, tidak ada keyakinan. Ibrahim bin Adam tidak mau minum air Zam-Zam karena saat itu timba yang digunakan adalah timba penguasa yang penguasanya zalim. Ada suatu masa ya penguasa, dan ini dari Bani Umayyah ya, yang tadi kita bicara itu Muawiyah, yang memotong leher saudaranya Hasan Husain saudaranya Hasan, dipotong leher, disembelih, dipenggal. Maka Abdullah bin Adam nggak mau minum air Zam-Zam yang ditimba dengan timba penguasa yang kebijakannya membuat cucu Rasulullah Sibti yang lainnya dipenggal leher. Kenapa? Khawatir ya, meninggalkan, dia ragu-ragu ini halal nggak nih, timbanya punya penguasa zalim. Yazid bin Zurai tidak mau mengambil warisan ayahnya. Repot ini yang keluarganya PNS. Tidak mau mengambil warisan ayahnya karena sang ayah adalah pegawai pemerintah. Khawatir ada harta negara yang terbawa di dalamnya. Masya Allah, repot kita kalau begini. Ya, kalau sanggup boleh, kalau nggak sanggup ya. Selagi butuh boleh dipakai, gitu ya. Kalau memang bisa, jangan udah wakafin aja yang begitu mah, ya kan? Wakaf kalau ragu-ragu ya. Kalau jelas haram mah jadi bahkan lebih nggak kasih aspal aja biar diinjek-injek. Gitu. Bunga bang ada yang halal, beliin aspal aja biar diinjek-injek. Gitu. Kenapa? Karena ragu-ragu. Karena yakin itu haram. Kalau ragu-ragu ya bolehlah. Kalau ragu-ragu. Tapi kalau buat jadi perut kita, hati-hati. Khawatir. Kenapa? Khawatir. Kalau hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau terjadi sesuatu dengan keluarga kita, anak-anak yang mungkin dinasehati kok susah, ya kan? Kenapa masjid maaf jemaahnya 40 tahun ke atas, gitu kan? Kenapa anak cucunya sulit diajak ke masjid? Ayolah sama-sama kita perbanyak istighfar. Jangan-jangan kita yang maaf, kita berarti mungkin juga saya termasuk. Kita tidak semua yang kita jadikan darah daging anak kita, tidak semuanya terjamin kehalalannya. Ya, maka kita perbanyak istighfar, Ini saking memelihara dirinya, Yazid bin Zurai, tabi'in ini tidak mau mengambil warisan ayahnya karena sang ayah adalah pegawai pemerintahan. Khawatir ada harta negara yang terbawa, Masya Allah. Tapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita bisa meninggalkan yang syubhat? Kadang-kadang karena terpaksa aja, kepepet, ya kan? Yang haram menjadi halal. Karena apa? Kepepet, gitu kan? The power of kepepet. Yang haram aja jadi halal. Walaupun dalam fikih bisa betul, daging ular bisa halal, ya. Daging ular bisa halal, tetapi nangis makannya, gitu kan? Makannya nangis, gitu kan? Kalau nggak makan mati nih. Udah sebulan nggak makan, udah mati kali gitu. Udah sebulan nggak makan, nah, makannya nangis. Ini nggak makannya bergembira. Kita kepepet halal, enak, daging ular nih enak. Bagaimana kita bisa meninggalkan yang syubhat? Ya, kalau kadang-kadang yang hitam pun masih digunakan, masih juga dimakan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini sudah paling tidak ini derajat orang yang tinggi imannya,
Orang yang sudah meninggalkan yang syubhat, insya Allah dia tidak mungkin memakan yang haram. Kenapa? Yang syubhat aja dia tinggalkan, yang meragukan aja dia tinggalkan. Bagaimana kalau dia yakin, ya ini halal apa haram? Kayaknya halal ya ini, boleh diminum ya. Bismillah. Iya, halal, enak. Kan yang repot jadi pembicara ya kan. Ini ngenyen-ngenyenin doang ya. Bagaimana makannya coba, bagaimana minumnya. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia besok gak disediain lagi, nggak apa-apa, sediain aja. Apa namanya? Orang yang meninggalkan, yang meragukan, maka dia sudah pasti yang jelas akan dia tinggalkan. Maka memang ayo riyadhah itu olahraga, latihan. Lah mudah kita naik, yang ragu-ragu yang kita tinggalkan. Ini kira-kira halal nggak nih? Ini kira-kira, walaupun ini repot kalau nggak pakai ilmu ya. Semuanya serba ragu-ragu, gitu kan? Itu orang ASN tuh beli ayam sama saya. Itu uangnya boleh korupsi bukan nih? Itu bukannya menjaga diri, itu nyiksa diri. Nggak usah. Yang jelas transaksinya halal. Ya pakai ilmu juga ini katanya. Semua pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu repot. Wah, ini kita nggak tahu nih duitnya halal bang nih. Setiap orang, Pak kerjaannya apa? Copet bukan? Yang mau belanja sama dia ditanya dulu, Bapak pegawai negeri bukan? Pegawai negeri korupsi kagak? Ya lah ribet. Nggak usah. Kita cuma diminta menilai apa yang bisa kita nilai. Kalau kita lihat, kita tahu memang dia koruptor, ya kan kita juga nggak tahu semuanya kan. Koruptor juga punya gaji, ya kan? Pak maaf, ini belanja dari gaji apa dari uang korupsi? Ya enggak. Kita cuma bisa menilai apa yang bisa kita nilai. Jangan mencoba nilai hati atau menilai yang kita tidak tahu. Tapi memang riado penting, meninggalkan dari mulai yang haram lalu hilang, ketutup ya Allah. Waduh, gimana nyarinya ini? Kepencet. Nah, hilang dah. Habis. Yang ngomong sendiri ini mah, contekannya ketutup. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita naik derajat nih. Derajat yang pertama, orang yang meninggalkan yang jelas-jelas yang halal itu bayyin, al-haramu itu bayyin. Tapi berikutnya kita naik derajat, kita bahkan meninggalkan yang meragukan. Tapi yang meragukan ini, kata Rasulullah, tidak bisa dikalahkan oleh dengan yang yakin. Yang yakin tidak bisa dikalahkan oleh yang ragu. Makanya kalau ragu ini sholat 2 rakaat apa 3 rakaat? Yang yakin benar 2 apa 3? 2, betul? Kalau yakin ini sholat udah 2 rakaat apa 3 rakaat? Berarti yang 3 ragu-ragu, betul? Yang 2 pasti benar dong? Nggak mungkin kan? Udah 3, 2 belum? Nggak mungkin. Makanya kalau ragu-ragu 3 rakaat, ambil yang yakin. Yakinnya apa? 2. Kalau ragu-ragu, ini wudhu batal apa kagak? Ragu-ragu kan? Tapi wudhunya inget kan? Tadi wudhu, jangan lupa juga. Tadi udah wudhu belum ya? Ini bangun tidur. Nah inilah repot ini, berarti aki-aki pisan. Ya. Kalau ragu misalnya, kentut apa enggak ya? Kentut apa enggak ya? Selama enggak bunyi itu kentut ya kan? Enggak panas itu bagian belakang. Bunyi sih enggak kedengeran, tapi emang anget ini. Ada berasa gitu tadi dentumannya gitu kan. Cuman karena berisik nggak kedengeran. Ya udah kalau itu yakin berarti nggak ragu-ragu. Tapi kalau ragu-ragu, lanjut aja. Kan sering kita ya Pak. Ini masalah ragu-ragu nih. Apa namanya? Apalagi udah umur nih. Maaf ngomongin yang umur dulu gitu kan. Habis wudhu, netes nggak ya? Gitu kan? Kadang-kadang kalau yang masih muda kan prostatnya masih kenceng ya Pak. Prostatnya masih ngomong, ini netes nggak ya? Maka Rasul mengatakan, kalau habis wudhu tuh sempak basahin. Sempaknya basahin, ya kan? Supaya karena enggak nanti mondar-mandir aja. Mending kalau dia al-ikhlas sholatnya. Kalau sholatnya di Masjidil Haram, ya kan? Depan Ka'bah, wudhunya di luar, gitu kan? Di atas ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya, tidak, yang ragu-ragu tidak dikalahkan oleh yang yakin.
Jangan sampai keraguan-raguan kita malah membuat kita kagak jadi ibadah. Ya, ini batal apa enggak ya? Ini tadi batal apa enggak ya? Enggak batal. Yang sebelumnya kan yakin, yang ini ragu-ragu. Yang ragu-ragu tidak mengalahkan yang yakin. Pipis kayaknya keluar sedikit nih. Kayaknya sih kayak keluar sedikit nih. Tapi memang nggak bisa dibuktikan. Itu kalau itu jelas ada hadisnya. Jelas ada hadisnya. Kalau yang kayak gitu jelas, ya. Pada saat wudu saya tuh sampai ke bawah-bawah sini basah, ya kan? Dan mudah-mudahan dan itu jelas. Karena memang pada kondisi tertentu kalau kita lagi kurang sehat suka begitu tuh, melepas beces, ya wudu lagi. Mana udah tahiyat akhir. Mana udah tahiyat akhir, ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau saya pernah emang berasa, yang lain alhamdulillah yang lain nggak ada yang denger, tapi saya emang denger ndut. Terus ya Allah, kayaknya menggoyang ini. Tahiyat akhir kita balik lagi. Untung masih dapat juga tuh tahiyat akhir, ya kan? Jadi sholat apa? Sholat zuhur 8 rakaat kita. Udah tahiyat akhir emang kita mah berasa bunyi. Begitu ternyata jemaah di belakang juga dengar. Iya, saya juga dengar emang tadi. Alhamdulillah, ya kan? Jadi sholat zuhur 8 rakaat, ya kan? 4 rakaat sama imam, 4 rakaat sendirian. Ya bisa kayak gitu. Siapa bilang sholat zuhur nggak bisa nggak 4 rakaat? Bisa nggak sholat zuhur 4 rakaat? Bisa. Fikih ini namanya. Sah nggak sholat zuhur 8 rakaat? Sah nggak sholat zuhur 8 rakaat? Sah. Tahiyat akhir batal, ya kan? Wudu balik lagi masih sempat, ya kan? Berarti kan udah 4 rakaat itu. Dapat imam 4 rakaat dan dari tadi memang ikut 4 rakaat gitu kan. Cuma kentut batal balik lagi, set sholat lagi 4 rakaat. Jadilah kita sholat zuhur 8 rakaat. Ini pahalanya gede banget ini, ya kan? Tapi sekali lagi yang ragu tidak mengalahkan yang yakin. Yang ragu tidak mengalahkan yang yakin, ya. Dan kita tidak boleh meninggalkan sesuatu yang benar, ya, karena keraguan-raguan, apalagi karena tidak adanya dukungan. Ya. Yang benar tetaplah benar, tidak tergantung dari jumlah, tidak tergantung dari berapa banyak orangnya. Kebenaran pada saatnya akan menemukan jalannya. Tetapi ya, kalau tidak ada keyakinan, sebaiknya yang meragukan itu ditinggal. Azan? Setahu saya masih agak 5 atau 7 menit lagi. 7 menit lagi. Iya, tapi memang ini udah ketutup contekannya, ya kan? Ya. Kalau ada yang nanya silakan, kalau yang nggak ada contekannya sudah ketutup. Yang saya ingat itu, tapi kayaknya juga contekan sudah selesai sih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita naik derajat. Bukan cuma orang yang meninggalkan yang apa? Al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Tapi kita juga meninggalkan wa bainahuma umurum mutasyabihat. Tetapi kita juga pakai ilmu. Jangan sampai kita juga jadi keder karena semuanya ini meragukan. Tidak ada kepastian. Walaupun tidak ada kepastian yang kelihatan saja. Sampai ada ayat turun. Kenapa? Kita nggak boleh menilai yang tidak bisa kita nilai. Musuh Islam sudah membunuh banyak orang Islam dalam peperangan, jatuh, ya, jatuh di tangan Talha bin Ubaidillah, terkapar dia, mau ditusuk oleh Talha, maka dia berkata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Talha yakin dia masuk Islam hanya karena takut dibunuh sama Talha. Rasulullah marah besar. Rasulullah marah besar, berhari-hari tidak mau bicara dengan Talha. Apakah engkau belah dadanya? Apakah engkau tahu isi hatinya? Engkau tahu bahwa saat itu bukan Allah berikan hidayah kepadanya. Karena kata Rasulullah, Allah itu lebih sayang kepada umatnya bahkan dari seorang ibu yang dalam keadaan luka parah. Dalam keadaan luka parah, kemudian dia mencari-cari anaknya dalam medan pertempuran. Ketika ditemui anaknya, kemudian anaknya itu ditimang-timang. Benar? Kamu tahu ada nggak orang yang lebih sayang dari anak itu dibanding ibunya? Ya.
Ada anak yang ikut pertempuran, ibunya juga ikut bertempur. Ketika ibunya luka parah, anaknya dicari begitu ketemu anaknya dia menangis anaknya, padahal dia sendiri luka darah bercucuran. Dan Rasul mengatakan, tahukah kamu siapakah yang lebih sayang kepada anak itu daripada ibunya? Apakah ada ya Rasulullah? Apakah ada ya Rasulullah? Allah lebih sayang kepada kita semua, bahkan dari ibu kita, bahkan dari ayah kita. Maka bisa saja Allah berikan hidayahnya saat pedang sudah berada di depan dadanya, dan bisa saja dia mati dalam keadaan iman, karena sesaat sebelum kematiannya dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dan karena itulah Abu Bakar mengatakan, ya Talha, ketika ini dalam audisi Abu Bakar Umar itu bikin audisi calon Amirul Mukminin pengganti Umar. Maka Talha dikatakan, Rasul pernah marah sekali kepadamu, janganlah kau pengen jadi khalifah, karena Rasul pernah marah benar kepadamu. Oh saya salah, maaf, kalau nggak salah ini bukan Talha tapi Zaid bin Harisah. Maaf, ini bukan Talha, Zaid bin Harisah. Karena Talha kasusnya lain dalam cerita audisi itu. Saya ingat, ini Zaid bin Harisah, cucu kesayangannya Rasulullah. Cucu tapi dari budak, dari mantan budak, bukan dari darah. Ya. Anaknya Zaid bin Harisah. Siapa namanya? Aduh, saya lupa. Anaknya Zaid bin Harisah itu yang melakukan, dan Rasul nggak mau bicara. Karena Rasul katanya sayang banget sama dia. Lama itu Rasul marah karena itu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita naik derajat, bukan cuma orang yang meninggalkan yang halal dan haram, tapi meninggalkan apa yang kita ragu-ragukan, dan semoga kita hanya memberikan kepada anak-anak kita yang halal, dan anak-anak kita menjadi lebih mudah mendapatkan hidayah karena memang kita hanya memberikan yang halal. Insya Allah sedikit tapi halal. Walaupun makannya sehari cuma 2 kali atau makannya cuma sekali, tapi anak-anak kita bisa tumbuh menjadi orang-orang hebat, orang-orang besar, karena hanya diberi makan dari yang halal, bukan dari yang ragu-ragu. Semoga Allah membimbing kita. Yang benar datang dari Allah, yang salah berasal dari diri saya pribadi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas penyampaian materi kita terkait dengan universitas ini. Berjamaah mungkin ada yang ingin bertanya dari pembahasan tadi, yang kurang jelas, salah, dan bisa ada waktu Pak bisa jawab kalau bertanya. Sebenarnya tidak ada Ustaz. Biasa Atau mungkin mau silakan yang lain, Pak Ustaz juga siap untuk membahasnya mungkin. Ini sekarang sudah belajar. Oh iya. Tanggal 10. Iya. Ini tanggal 10 belajar. Lupa saya. Misalnya kita harus persiapkan apa di belajar ini, karena kalau doa setiap hari kan kita sudah kita memohon doanya Allah memberikan nabi rojaah masyarakat kita malam kita sebut doa itu. Mungkin ada mau pertanyaan mungkin belajar kalau ada. Pak Ustaz menyampaikan mengenai belajar itu Ustaz, kita aja. Waktunya masih banyak Pak. Paling 1-2 menit lagi kayaknya. Iya. Memang tetap aja. 3 ya Ustaz ya. 31. Oh iya. Ada 7 menit. Oh masih. Saya pikir 25-26. Karena 31 Ustaz. 32. Iya. Nyambung dikit ya. Memang sih saya juga bingung kenapa kalau saya tausiah gitu nggak pernah ada yang nanya Pak. Saya bingung. Apa ngerti banget, apa banget kagak ngerti gitu. Jadi saya sih nggak heran, emang justru kalau ada yang nanya ini udah direkayasa ini. Tapi tadi di awal memang saya alhamdulillah juga tentang Ramadan. Oh ya, silakan Pak. Oh iya. Ya soal Ramadan.
31 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung kesimpulannya, saya pernah sholat asar. Beberapa kali sholat asar karena ada kesibukan pas sholat asar. Setelah asar saya harus sini. Nah, saya lupa. Saya sudah rakaat ketiga atau rakaat keempat. Akhirnya kalau saya sholat tiga kan saya harus melangkah ke rakaat keempat. Tapi kalau di rakaat keempat saya lupa nih. Saya harus bangun lagi atau di rakaat keempat saya merasa itu sholat saya di rakaat tiga atau di rakaat keempat. Seperti itulah. Akhirnya lupa karena banyak aktivitas yang akan kita kerjakan setelah sholat asar. Bikin Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya itu biasa lah Pak, karena iman kita ini kan memang ya iman zaman sekarang ya. Jadi dan itu bukan 1-2 orang, kayaknya kita semua pernah ya. Saya juga pernah gitu. Cuma memang ya kalau ini petunjuknya jelas, kita ambil yang lebih sedikit. Kalau kita nggak yakin 4 atau 3, maka sesungguhnya kita nggak yakin 4, 3. Yang 4 belum tentu benar, yang 3 sudah pasti benar, gitu kan? Ya, ketika kita ragu-ragu 3 atau 4 belum tentu benar, 3 sudah pasti benar. Ya kalau enggak lebih, gitu kan? Maka kita ambil yang 3, ambil ke bawah. Kalau ternyata kita beneran 4, ya maka itu sudah sesuai prosedur. Kalau ternyata jadi 5, ya pahalanya kan nambah di sisi Allah. Allah yang ngatur pahalanya. Jadi prinsip itu. Tapi justru kalau memang seperti itu, yang kita ini kan kita sujud sahwi, setelah itu sebenarnya sujud sahwi ini bukan sekedar sujud lupa, tapi sujud apa ya kata saya, sujud tobat gitu ya. Bisa-bisanya kita sholat sampai lupa berapa rakaat gitu kan. Walaupun wajar, kita semua nih kita pernah ngalamin. Saya malah pernah kali itu 40 rakaat kayaknya. Baru habis operasi, ya kan? Bangun itu selesai operasi bangun jam 5, ya kan? Itu asar kayaknya enggak tuh kelewat dah. Masih kiang-kiang kan? Begitu sholat maghrib saya lupa, kayaknya maghrib juga lewat. Pas isya nih, udah mulai ingat masih sholat isya. Akhirnya kita sholat kan? Di isya itu kita sholat. Sholat isya itu baru habis operasi Pak. Operasi kemarin 2018 itu. 2 rakaat itu kan tidur. Bangun lagi sholat lagi, 2 rakaat tidur lagi. Ini udah berapa? Jangan-jangan udah ada 10-20. Ya udah memang mampunya segitu. Tapi pada saat kita sehat, kadang-kadang aktivitas dunia kita, ya ini mengingatkan Bapak mengingatkan tadi. Ini tadi udah dibahas, tapi penyebab lupanya itu karena memang ada kerjaan lain gitu kan, yang membuat kita nggak konsen ngadep kepada pemilik dunia. Itu yang mungkin kita sujud sahwi, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni oleh ampun. Nah, tapi memang itu biasa manusiawi. Ya, itu barangkali. Dan ini bulan Rajab ya. Masya Allah. Berasa nggak sih? Ini tanda-tanda kiamat ya. Waktu cepet banget. Perasaan baru kemarin Ramadan ya. Sudah Rajab lagi, udah doa lagi. Kita Allahumma barik lana fi Rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadan ya Allah. Tapi ini insya Allah membahagiakan. Mudah-mudahan umur kita panjang, kita sampai ke bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita nanggung ya Allah, ya nanggunglah kalau 2 bulan ini. Jangan sampai terucap ya entar aja habis Ramadan. Nauzubillah min dzalik. Enggak, entar aja masih banyak Ramadan lagi kita pengen. Tapi mudah-mudahan kita sampai ke Ramadan yang akan datang. Bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran yang baca kagak ngertinya aja bikin tenang. Benar nggak Pak? Baca kagak ngertinya aja bikin tenang, ya. Jiwa kita ini tenang, baca padahal nggak ngerti apa yang dibaca. Itu kan kayak orang gokil ya. Bahasanya kayak orang gokil, baca nggak ngerti yang dibaca, tapi bikin tenang. Tapi kalau baca ngerti, baca Quran ngerti, apalagi di bulan Ramadan, orang bukan Islam aja masuk Islam. Banyak orang bukan Islam baca Quran terjemahnya. Dia belum bisa baca bahasa Arab, dia baca terjemahnya masuk Islam. Kenapa kita baca Quran nggak ngerti, sombong lagi, nggak baca terjemahnya? Ya kan sombong berarti kan?
merasa puas dengan ketenangan batinnya, baca terjemahnya. Karena begitu baca terjemahnya, dan ya Allah, ada orang kafir aja baca terjemahnya terharu masuk Islam. Kenapa ini orang Islam kagak masuk ke dalam Islam? Ya, orang Islam tapi nggak masuk juga ke dalam Islam, padahal baca Quran. Karena nggak baca terjemahnya. Kalau sudah baca terjemahnya, nggak juga masuk Islam juga. Banyak orang Islam tidak masuk Islam. Ya, benar. Banyak orang Islam tidak masuk Islam. Tetap aja masih di bank konven. Ya, tetap aja masih gaya hidupnya jauh dari nilai-nilai Islam. Ya. Maka mudah-mudahan dengan masuk bulan suci Ramadan ini, bulan Rajab ini kita doa sungguh-sungguh. Setiap pagi kita doa, ya Allah, sampaikan umur kita ke bulan suci Ramadan. Sampaikan umur kita bulan suci Ramadan. Dan Ramadan itu nanti ibaratnya kita panen berlian. Kita panen intan mutiara emas. Maka persiapkan dari sekarang gerobaknya, gitu kan? Persiapkan dari sekarang karungnya, persiapkan dari sekarang lalamupnya, dan persiapkan dari sekarang kontainernya. Jangan sampai hari pertama Ramadan nggak sanggup bergerak, karena itulah puasa pertama setelah libur 11 bulan nggak pernah puasa. Dari sekarang latihan puasa, awal Ramadan latihan baca Quran dari sekarang. Jangan berharap nanti begitu awal Ramadan baca Quran banyak. Dari sekarang enggak. Dari sekarang latihannya. Begitu masuk Ramadan tinggal masukin nih. Ya, panen kita dimasukkan ke dalam lalamut kita, kontainer kita. Mudah-mudahan Ramadan besok kita dapat Lailatul Qadar. Enggak pernah lagi ada kamu sabar dalam diri kita. Enggak ada lagi kamu sabar. Bahkan ketika diuji dengan ujian, dia ruku, dia sujud menangis. Bukan menangis sedih, bukan menangis sabar, tapi dia menangis bersyukur. Orang yang diuji dengan ujian berat, kemudian dia menangis dalam ruku dan sujudnya, tapi dia menangis bersyukur. Ya Allah, terima kasih kau berikan aku ujian. Ya Allah, inilah tanda cintamu, engkau rindu dengan tangisan air mataku. Dan ujian ini membuat aku introspeksi. Enggak ada keburukan kecuali berasal dari kita sendiri. Enggak ada kebaikan kecuali berasal dari Allah. Semoga Ramadan besok kita dapat Lailatul Qadar. Latihannya dari sekarang. Semoga Ramadan besok kita enggak cuma keluar dari Ramadan dapat 2 genggam emas batangan, 2 genggam berlian, tapi dengan latihan ini kita dapat 1 kontainer. Bukan cuma sekali hatam, karena kita sudah latihan dari sekarang. Mudah-mudahan kita bisa hatam 2-3 kali di Ramadan akan datang. Dan semoga Allah jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik dalam kehidupan kita, yang kita sampai di sana. Puasanya ringan, ibadahnya ringan. Begitu puasanya berat, semoga pahalanya juga berat. Orang Islam aja babi amril mukminin. Yang benar datang dari Allah, yang salah berasal dari diri saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelasnya demikianlah penyampaian kajian pada malam ini dari Al-Fatihah, di mana kita semua mendapatkan dari acara ini dan pertama juga. Baik, mari kita tutup saja kajian pada malam ini bersama-sama kita kasih alhamdulillah dan doa-doa majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.